Terima kasih kepada Saudari Mislina yang telah mempersilahkan waktu kepada saya untuk menjadi pemandu acara pada sore hari ini. Oke, mungkin kita sapa dulu ya teman-teman pembicara kita hari ini, yaitu Kak Lubanah Dewi. Beliau adalah salah satu staf dari Kasrat periode 2021-2022. Sebelumnya, apakah Kak Lubanah sudah ada di room? Ada, Kak Neng. Oke, alhamdulillah. Gimana kalau Banas? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Dan insya Allah pada sore hari ini, kalau Banas sendiri akan menyampaikan materi mengenai pinjol, solusi atau masalah. Mungkin sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu untuk pembukaan. Mungkin kita sudah sering ya mendengar kata pinjol itu sendiri. Dan pinjol ini itu adalah secara umumnya itu pinjaman yang dilakukan secara online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Mungkin secara lengkapnya kita simak saja penjelasan dari Kalubana. Mungkin dari teman-teman ingin ada yang ditanyakan, boleh langsung di kolom chat ya. Mungkin dari sekarang teman-teman masih bingung atau ada yang pengen ditanyakan dari sekarang, boleh langsung di kolom chat ya teman-teman. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan waktu untuk Kalubanah Dewi, waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Neng Sinawati, Neng Oci. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Sudah terdengar. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih nih kepada teman-teman Progres, kakak-kakak Progres, juga teman-teman Angkatan 20 ya, ada yang udah join juga. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi acara Kamis Progres ini, kajian Kamis Progres ini, sebagai pembicara. Dan ya, sebelumnya saya akan panjatkan terlebih dahulu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu nih walaupun secara daring di acara yang berbahagia ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Ya, amin ya Allah. Ya teman-teman, sebelumnya saya mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, memperkenalkan diri lagi. Nama saya Lubanah Dewi Aziza Hussein, biasa dipanggil Lubanah atau Luna akrabnya. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah semester 5, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, yang angkatan 19, dan sekarang kebetulan tergabung ke dalam divisi Kastrat KCI Progres gitu. Dan disclaimer juga teman-teman, saya bukan seorang ahli, bukan seorang pakar, bukan dosen ya, masih mahasiswi, saya masih belajar. Di sini ada kakak-kakak yang lebih berpengalaman dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Maka dari itu, apabila nanti ketika pemaparan ada beberapa hal yang keliru, saya minta tolong untuk dikoreksi dan diingatkan gitu. Baik, langsung saja ke PPT-nya, tolong kepada operator bisa di-share screen. Oke, ya. Kakak kali ini kita mengangkat tema tentang pinjol. Ya, tidak asing kita soal istilah pinjol. Sebenarnya pinjol ini buah solusi atau malah menjadi masalah sih sebenarnya. Oke, kita bareng-bareng ya, kita diskusi. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, ya. Ini ada beberapa berita yang saya dapat, mungkin teman-teman juga pernah dengar, baik itu dari televisi, sosial media, ataupun website dan aplikasi beritanya sendiri. Ada banyak kasus tentang pinjaman online akhir-akhir ini. Nah, di sini kalau lihat
dari judulnya aja udah miris banget kan ya. Ada yang sampai membahayakan nyawanya. Nah, ini ada guru honorer nih, beliau mengajukan pinjaman sebanyak 3 juta itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kemudian tagihan yang dikirimkan kepada rekening beliau itu sampai 200 juta. Nah, kalau kita lihat nominalnya, teman-teman, udah nggak make sense kan, udah beberapa kali lipat, lebih dari 100 kali lipat. Kemudian di kasus yang lain juga, karena jeratan yang kejam dari pinjaman online ini, ada yang sampai rela pengen jual ginjalnya, cuma buat bayar hutang. Dan juga sampai ada yang memilih untuk mengambil nyawanya sendiri, akibat beliau stres, tertekan dengan teror-teror dari para penagih hutang tersebut. Nah, pertanyaannya, teman-teman, kenapa sih kok bisa sampai segitunya pinjaman online menjerat? Kan kalau Bana suaranya tidak masuk. Cek. Sudah. Halo? Sudah. Tadi sampai mana ya terputusnya? Mungkin tidak lama Kak tadi. Oke, tidak lama ya? Iya. Boleh langsung aja di geser slide-nya. Oke, sebentar ya. Cek. Apakah sudah masuk suara saya? Masuk. Oke, mohon maaf ya teman-teman, di sini tadi ada hujan besar, jadi sinyalnya agak kurang stabil. Oke. Iya, pertama-tama teman-teman harus kita ketahui dulu apa sih pinjaman online yang sebenarnya. Nah, mungkin kita pernah atau nggak asing lagi dengan istilah fintech atau financial technology, yaitu merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan yang memanfaatkan media digital, teknologi digital. Dan sebetulnya fintech ini banyak jenisnya ya teman-teman. Tapi untuk pinjaman online sendiri itu termasuk ke dalam peer-to-peer lending atau fintech lending, yang merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, di sini ada 2 poin yang saya highlight. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi dan tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, ini relate, nyambung sama latar belakang. Kenapa sekarang marak sekali pengguna pinjaman online dan banyak sekali kasus yang diberitakan. Nah, sekarang kan kita sedang di tengah kondisi pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia, masyarakat Indonesia sangat terdampak dan dampaknya cukup signifikan. Banyak dari kita kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kemudian usaha juga kesulitan untuk mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, banyak dari mereka mencari-cari cara gimana untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan inilah 2 poin ini yang sangat terdengar menggiurkan di telinga mereka, yang sehingga mereka memilih untuk memilih pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending ini. Karena yang pertama ini mudah, kita cuma butuh gadget teman-teman, handphone, teknologi yang sangat dekat sekali dengan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita tidak harus repot-repot keluar rumah. Apalagi sekarang ya, pandemi COVID-19, mobilitas kita dibatasi, dan kita juga menghindari kerumunan. Nah, daripada harus repot-repot keluar, kemudian berhadapan langsung dengan resiko penularan virus, kenapa enggak di rumah aja? Nah, itulah mengapa atau alasan motif dibalik maraknya kasus fintech peer-to-peer lending yang ada akhir-akhir ini. Oke, mungkin boleh dilanjut slide-nya. Oke. Nah, teman-teman, saya tekankan
pinjaman online ini ada 2 jenis ya teman-teman. Dan kita harus memahami satu sama lainnya. Yang pertama ada pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Nah, pinjaman online yang legal ini yang terdaftar dan berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terdaftar itu hanya ada 106 perusahaan. Coba bayangkan teman-teman, 106 perusahaan dan peminjamnya itu, borrowernya itu ada sekitar 68 juta orang. Dan dana yang berputar dalam pinjaman online yang legal ini sebanyak triliunan rupiah gitu. Nah, dari angka ini bisa kita lihat bahwa pinjaman online ini sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan pinjaman online yang ilegal? Ini lebih parah lagi, teman-teman. Ada sekitar 3.516 perusahaan pinjaman online yang ilegal. Ini yang baru terdeteksi atau yang baru dihentikan oleh pemerintah itu baru ada segini. Di luar dari angka 3.000 ini masih banyak yang tidak terdeteksi dan masih ada yang baru ditandain gitu, lagi diselidiki. Nah, ini dia sangat baik nih ya, perbandingannya jauh sekali antara yang legal dan ilegal. Maka dari itu kita harus benar-benar bisa memilah dan mengerti gitu mana yang legal dan mana yang ilegal. Boleh tolong dilanjut? Nah, ini ada rangkuman yang saya rangkum dari beberapa website dan lembaga yang mengeluarkan statement mana yang legal dan ilegal. Ini ada sekitar 6, ada 10 poin terkait perbedaan ini. Yang pertama ada dari segi regulatornya. Nah, untuk yang legal, mereka memiliki regulator yang khusus, yaitu udah jelas OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan yang ilegal, itu wallahu alam siapa yang mengawasinya gitu. Kemudian dari segi bunga dan dendanya, nah di awal biasanya kan ada prasyarat terms and conditions ya, buat mengajukan pinjaman. Nah, untuk yang di legal biasanya itu sangat transparan sekali ketika menyangkut dengan berapa bunga yang dikenakan setiap harinya, terus berapa denda maksimal yang akan diterapkan ketika para peminjam telat untuk membayarkan. Nah, dan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu sudah menetapkan bunga per hari itu maksimal 0,4%. Ya, maksimal 0,4% dan denda maksimal 100%. Nah, baru-baru ini sebetulnya kebijakan ini baru diresmikan pada bulan Oktober kemarin. Tadinya bunga per hari yang ditetapkan AFPI itu sebanyak 0,8%. Tapi melihat banyak masyarakat yang masih memilih pinjaman online yang ilegal, maka AFPI mengeluarkan regulasi menurunkan bunga per harinya sebanyak 50% menjadi 0,4%. Nah, itu udah dibukakan jalan banget nih sama AFPI buat memilih pinjaman online yang legal gitu. Kemudian denda maksimalnya 100%. Misalnya kita pinjam 1 juta nih, teman-teman. Kemudian dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang lama, misalnya 6 bulan, 1 tahun, pokoknya udah jauh dari tenor yang ditentukan, denda yang mereka tagih kepada kita, jadi tagihan yang diberikan kepada kita tidak boleh lebih dari 2 juta, which is 100% dari pokok pinjaman tadi yang 1 juta. Nah, udah ditetapkan tidak boleh lebih dari itu. Beda dengan yang ilegal, teman-teman. Dari awal tidak transparan berapa biaya yang akan dibebankan, berapa denda maksimalnya itu nggak jelas. Nah, maka dari itu tahu-tahu membengkak aja, dendanya besar aja. Sampai tadi kan ada yang pinjam cuma 3 juta, akhirnya tagihannya malah jadi membengkak sampai 200 juta. Nah, itu kan bahaya banget ya. Nggak kekontrol gitu. Dan pernah ada seorang pejabat OJK
namanya itu Bapak Hardi Ropik. Beliau adalah Kepala OJK Kabupaten Jember. Nah, beliau pernah mencoba salah satu aplikasi pinjaman online yang ilegal. Ini hanya untuk riset aja ya, beliau bukan benar-benar pengen pinjam. Pengen tahu gimana sih prosesnya gitu. Nah, ternyata mereka ini main kotor banget, teman-teman. Mereka kan menetapkan, di awal itu mereka menetapkan bahwa jatuh temponya itu dalam waktu 1 minggu. Sedangkan tagihan yang mereka kirimkan itu sudah diterima oleh si Bapak Hardi Ropik ini pada hari keempat. Kan masih jauh kan ya ke jangka waktu yang ditentukan. Nah, dari situ sejak hari keempat beliau sudah menerima teror dari penagih pinjaman online ilegal ini. Dan ini aduh, tinggi banget bunganya, teman-teman. Sehari bunganya itu sebanyak 5%. Itu udah udah mencekik sekali satu hari juga. Coba bayangin 5% dikali 7 hari itu udah 35%. Sebulan udah lebih dari 100%. Udah jauh lebih banyak dari yang ditetapkan oleh AFPI. Nah, di situ mencekiknya. Kemudian ada di segi kepatuhan peraturan, tentu yang legal itu patuh pada undang-undang dan POJK, sedangkan yang ilegal tidak. Tolong dilanjut, Kakak Operator. Baik, selanjutnya ada dari segi pengurus. Dalam lembaga pinjaman online yang legal, itu pengurus internalnya seperti komisaris, manajer, dan sebagainya itu harus memiliki pengalaman di bidang industri jasa keuangan minimal 1 tahun, dan khususnya pada level manajerial. Nah, ini untuk standarisasinya, jadi nggak main-main gitu, nggak sembarang orang yang bisa mengurus lembaga pinjaman online. Sedangkan yang ilegal, ini nggak jelas siapa pengurusnya dan standarisasinya gimana, itu nggak tahu, wallahu alam. Kemudian dari cara penagihannya, teman-teman, debt kolektornya, apabila yang dari pinjaman online yang legal, itu sudah tersertifikasi oleh AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi bukan sembarang orang yang bisa menagih utang. Sedangkan yang ilegal, debt kolektornya itu bisa siapa aja, yang penting mau gitu. Kemudian dari metodenya juga, kalau pinjaman online yang ilegal itu cenderung memakai metode yang kasar, bahkan bertentangan dengan hukum. Ada banyak modus ya, ada yang nyebarin aib ke ke kontak-kontak terdekatnya, ada yang diviralkan di media sosial, ada yang diancam menyebarkan foto yang tidak senonoh, pelecehan seksual. Pokoknya mereka menggunakan ancaman yang tidak manusiawi dan jelas bertentangan dengan hukum. Kemudian dari segi asosiasi yang legal, ya berasosiasi dengan AFPI, sedangkan yang ilegal terdaftar juga tidak, apalagi berasosiasi gitu. Oke, tolong dilanjut. Baik, selanjutnya dari segi lokasi kantor. Yang legal itu jelas ada alamat kantornya. Biasanya kan di akhir website itu ada alamat kantornya di mana, kemudian paknya teleponnya berapa, kontak personnya berapa. Sedangkan yang ilegal ini walau alam di mana kantornya dan siapa kontak personnya itu nggak jelas. Apa itu kantornya itu di air kah, di udara, di tanah, kan nggak tahu, nggak jelas pokoknya. Kemudian dari segi status, ya yang legal itu tentu terdaftar di OJK, kemudian yang ilegal tidak, bahkan terdaftarnya ini malah di target pengawasan Satgas Waspada Investasi, bukan terdaftar di OJK gitu. Kemudian dari syarat peminjaman, nah yang legal ini sangat detail sekali yang diminta. Informasi yang diminta itu biasanya ada, ini pinjaman ditujukan untuk apa? Apakah untuk expand usaha, memperluas usaha, apa usahanya, kemudian keadaan usahanya gimana, ataukah ini untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang benar-benar mendesak, itu ditanyakan oleh pinjaman online yang legal. Kemudian peminjam juga harus mengirimkan beberapa dokumen terkait yang mendukung. Sedangkan yang ilegal,
mereka gampang banget teman-teman, benar-benar sangat instan. Cuma kita input atau submit nomor KTP, apa namanya, NIK ya, KTP, kemudian langsung kirim rekening, terus mereka akan langsung mengirimkan uangnya ke rekening kita. Mereka tidak peduli apa yang akan kita lakukan. Mereka tidak peduli apa alasan kita meminjam, yang penting uang mereka kembali dengan bunga yang telah ditetapkan di awal. Nah, kan sangat jahat sekali, teman-teman. Silakan, tolong. Oke, yang terakhir ini ada dari segi akses data pribadi. Nah, ini dia yang rawan. Nah, di pinjol yang legal, mereka terbatas akses data pribadinya itu hanya sekedar kamera, mikrofon, dan lokasi. Sedangkan yang ilegal, mereka akan meminta semua data yang ada di ponsel kita termasuk kontak, dan itu bisa disalahgunakan. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu ya apa perbedaan yang legal dan ilegal. Maka dari itu kita bisa sama-sama mengingatkan untuk menghindari pinjaman online yang ilegal. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang kita masuk ke persepsi syariah, teman-teman, dari sudut pandang syariah. Menurut syariat, apa sih hukum dari pinjaman online ini? Nah, baru-baru ini ulama MUI mengeluarkan ijtima bahwa pinjaman online ini bersifat hukumnya haram. Nah, di sini saya berikan tanda kutip karena memang haram ini masih diperbincangkan oleh masyarakat dan banyak orang yang masih bingung gitu. Pinjaman online yang kayak gimana sih yang diharamkan, letak haramnya ada di mana, dan kenapa? Nah, oke, karena itu mari sore hari ini kita kaji bareng-bareng. Kalau menurut Forum Ijtima Ulama MUI yang memutuskan istimewa tadi, statement haram tadi, mereka memutuskan layanan pinjaman baik itu online ataupun offline yang mengandung riba hukumnya haram. Ini udah jelas ya teman-teman, itu haram. Seperti yang kita ketahui juga, apapun transaksinya apabila itu mengandung riba, kemudian goror dan maisir, itu secara syariat hukumnya haram. Nah, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Kalau misalnya udah ada riba, udah mutlak haramnya. Nah, akan tetapi orang-orang seringkali masih bingung gitu di mana. Nah, jadi pinjaman online yang diharamkan itu, pertama, pinjaman online yang konvensional, tentunya yang mengandung riba. Kemudian yang kedua, pinjaman online yang ilegal. Kenapa yang ilegal? Karena di sana terdapat unsur ketidakjelasan, yaitu goror. Nah, maka dari itu kedua jenis pinjaman tersebut diharamkan. Oh ya, pinjaman online yang tadi ada yang saya sebutkan, ada pinjaman online konvensional. Ya, ini sama seperti perbankan, jadi ada dua sistem ya. Ada pinjaman online yang konvensional dan ada pinjaman online yang syariah. Oke, mungkin boleh di next slide-nya, Kakak operator. Oke. Ya, ini teman-teman. Jadi, pinjaman online syariah yang terdaftar di OJK hanya ada 9 lembaga sampai saat ini. Yang pertama ada Capital Boost, Investri, Amanah Alami, kemudian Dana Syariah, Duha Syariah, Kozwa, Partitupi Syariah, dan Etis. Mungkin ada beberapa yang tidak asing ya di telinga kita. Nah, seperti ada Amanah, Dana Syariah, Investri. Mungkin teman-teman ada yang mempertanyakan Investri ini sebenarnya syariah atau bukan. Nah, jadi lembaga Investri ini memiliki dua sistem, yaitu yang pertama ada yang konvensional dan ada juga yang syariah gitu. Dan ada beberapa website yang pernah saya kunjungi. Nah, di antaranya saya pernah mengunjungi Dana Syariah hanya untuk sekedar melihat-lihat ya. Saya belum pernah mencoba meminjamnya. Nah, di halaman websitenya itu jelas
dijelaskan apa terms and conditions-nya, syarat prasyarat untuk menjadi peminjam dan yang untuk menjadi pemilik dana atau yang meminjamkan uangnya itu jelas gimana syaratnya. Dan itu sangat detail sekali sampai metode penghitungan bagi hasilnya, kemudian dendanya dan sebagainya macamnya itu jelas dijelaskan. Nah, ini dia kelebihan dari pinjaman online yang legal, dijelaskan di sana secara rinci. Jadi kita tidak akan bingung dan tidak akan digantung gitu. Nah, sama juga dengan amanah, investri itu jelas dijelaskan. Kemudian ada keunggulan lain juga nih teman-teman dari pinjaman online syariah. Selain tadi karena ini adalah legal, jadi jelas segala macamnya. Yang kedua karena ini syariah, jadi pengawasnya pun double-double teman-teman. Ada yang dari OJK, dan ada yang dari Dewan Syariah Nasional atau DPS, Dewan Pengawas Syariah, juga MUI. Nah, jadi kita bisa simpulkan semakin banyak yang mengawasi maka akan semakin aman. Nah, jadi teman-teman akan lebih baik untuk kita dan memangnya diharuskan untuk memilih yang syariah dan legal. Oke, boleh dilanjut, Kakak Operator? Nah, oke, kita kembali lagi nih ke pertanyaan awal tadi. Tadi kita sudah mengetahui apa perbedaan yang legal dan ilegal, kemudian yang konvensional dan yang syariah. Plus minusnya kita udah ketahui bersama ya, mudah-mudahan. Nah, dari sini silakan teman-teman apabila ada yang ingin beropini, mengeluarkan pendapatnya terkait permasalahan ini, boleh di raise hand. Apakah pinjol ini sebenarnya solusi atau masalah sih berdasarkan pemaparan yang tadi? Silakan teman-teman. Oke, nggak usah apa ya, jangan sungkan-sungkan ya, karena kita di sini diskusi bareng ya. Teman-teman, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pinjol. Kita di sini diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, apakah ada? Adanya nih. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin dari saya aja, Kak. Dari saya, Kak. Oke, mungkin menurut saya, Kak, pinjol itu solusi atau masalah? Mungkin yang pertama, solusinya ada, masalahnya juga ada mungkin ya, Kak. Yang pertama, solusinya itu mungkin dengan pinjol ini kita dimudahkan ya, Kak. Mungkin dimudahkan dalam meminjam ya terutamanya. Dan mungkin kita juga tidak perlu capek-capek gitu, Kak. Tidak perlu capek-capek ke kantornya untuk meminjam uang, dan cukup hanya ini gadget kita sudah bisa pinjam-meminjam gitu. Dan mungkin salah satu keunggulan pinjol itu adalah kemudahan mungkin ya, Kak. Itu pendapat dari saya. Untuk masalahnya, mungkin dengan diadakannya pinjol ini, orang-orang itu mensalahgunakan, Pak, dengan adanya pinjol ini. Mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, Kak, dengan diadakannya pinjol ini, mereka menyalahgunakan pinjol tersebut gitu dengan menipu dan segala macam. Mungkin itu saya, Kak, pendapat dari saya. Mungkin dari teman-teman nih, ayo siapa yang ingin berpendapat lagi? Iya. Oke, kira aku tanggapi dulu punya Kak Oci ya. Boleh, Kak. Ya, terima kasih Kak Oci. Pendapatnya menarik sekali. Jadi ada dua sisi ya, benar-benar bisa jadi solusi dan bisa menjadi masalah. Oke, mungkin saya izin memaparkan pendapat saya pribadi. Boleh dilanjut ininya slide-nya, Kakak Operator. Ya, jawabannya mirip dengan Kak Oci tadi. Jawabannya iya dan iya, bisa jadi. Ini saya pakai font warna abu-abu, memang karena kita tidak bisa menentukan hitam atau putih. Karena memang ini tergantung gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya.
bisa jadi masalah jika kita memilih lembaga yang tidak tepat, jika kita memilih lembaga yang ilegal. Dan kita tidak mengerti tidak mengerti apa regulasinya, kemudian tidak mengerti bagaimana perhitungannya, dan kita meminjam dengan nominal yang di luar perhitungan kita. Misalnya kita butuh cuma 3 juta, tapi kemudian pinjaman online tersebut menawarkan nominal yang lebih tinggi. Nah, karena tertarik nih kita, makanya kita pilih yang lebih tinggi. Nah, padahal yang kita butuhkan tidak sebanyak itu. Nah, kita harus juga kita sebagai peminjam juga harus memperhitungkan kapasitas kita dan kebutuhan kita. Nah, kemudian bisa jadi solusi jika kita pilih lembaga yang tepat, yaitu lembaga yang legal, apalagi syariah. Dan kita memperhitungkan resiko dari apa yang kita lakukan dan kapasitas finansial kita, apakah kita mampu membayar tagihannya nanti dalam jangka waktu tertentu atau tidak. Kemudian kita juga bijak dalam minjam, kita cermat, tidak berlebihan, dan menggunakan pinjaman itu benar-benar untuk bukan untuk kebutuhan yang konsumtif, melainkan kebutuhan yang produktif, misalnya seperti expanding usaha, kemudian benar-benar memang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang primer. Nah, itu pendapat dari saya. Oke, sebelumnya kalau Bana tadi ada yang raise hand, kalau Bana boleh, silahkan. Yang pertama itu tadi ada 2 orang nih, ya Masya Allah ya. Tadi yang pertama ini ada Kanisa Karenia. Oke, Kak Karen mungkin bisa dipaparkan pendapatnya? Iya, mungkin kalau dari saya sendiri ya, saya ngelihatnya sebagai suatu masalah sih sebenarnya pinjol itu. Kenapa dibilang sebuah masalah? Karena kalau kita, maksudnya kita lihat ya dari negara-negara yang udah menerapkan kayak China, United States of America gitu ya. Nah mereka ini kan contohnya dari Wall Street aja tuh ngelihat prospeknya tuh baik fintech peer-to-peer lending ini ya masuknya ya. Cuma dia bilang sendiri kalau misalnya dilihat nih nggak nyampe ke market turns-nya mereka gitu. Dan mereka juga ngelihat kalau misalnya pinjol ini malah menimbulkan kayak problem di security, problem di privacy-nya mereka, terus problem juga di keuangannya, ekonomi negara juga berdampak juga. Kenapa? Karena biasanya nggak pakai, kalau pinjaman tuh nggak pakai agunan kan ya, kayak nggak pakai jaminan kalau misalnya pinjaman online ini gitu. Dan orang tuh biasanya walaupun kita pakai mengasih data dengan detail dan lain-lain gitu ya, tapi yang secara legal gitu ya, tapi tetap pada saat nggak bayar, sanksinya cuma ya udah di blacklist dari pinjaman, cuma gitu doang. Dan itu malah bikin perekonomian tuh agak jatuh gitu. Kalau dari yang saya baca ya, dan setahu saya banyak juga research paper yang mengatakan kalau misalnya apalagi kayak di Indonesia dengan kalau nggak salah dia bilang gini, dengan hukum yang tidak kuat, dengan aturan yang tidak kuat dari P2P lending ini yang ada di Indonesia ini adalah sebuah masalah buat Indonesia, apalagi perekonomian Indonesia gitu. Yang mungkin iya banyak peminatnya banyak karena kita negaranya konsumtif, tapi apakah kita bisa jamin dia bisa bayar kembali? Karena dia kan gitu kan, zero interest dulu terus lama-lama interestnya nambah gitu kan. Cuma di blacklist doang di bank Indonesianya. Kayak gitu. Jadi makanya di sini saya mengatakan sebuah masalah karena mungkin kalau sistemnya diperbaiki, fintech ini, peer-to-peer lending ini bisa baik gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, saya bilang ini masih masalah. Ini sebuah masalah bagi negara maupun bagi kita. Gitu. Iya, gitu sih menurut saya. Maupun ilegal mau legal gitu. Oke, terima kasih Karen. Pendapatnya menarik sekali ya. Kita lihat dari kondisi sekarang, menurut Karen ini adalah sebuah masalah karena masih banyak
lubang-lubang dari sistem yang ada dari fintech lending yang ada di Indonesia. Oke, menarik. Oke, kalau Bana, di sini ada satu orang lagi kalau Bana yang raise hand. Yaitu Kak Syaidil. Oke, mungkin Kak Syaidil langsung dipaparkan pendapatnya. Oke, bismillah. Suaranya masuk kan? Masuk. Oke. Pinjol solusi atau masalah? Emang tadi sudah dipaparkan pinjol ada solusinya, tapi kalau dari saya pinjol itu adalah sebuah masalah, apalagi pinjol yang ilegal. Kenapa? Karena pinjol ini salah satu jenis usaha di industri fintech kan. Nah, pinjol yang ilegal ini bisa berdampak kepada paradigma masyarakat tentang fintech di Indonesia. Saya udah riset sih ke teman-teman saya atau di masyarakat sekitar saya, mereka tuh menganggap fintech itu bukan solusi, malah fintech itu kayak apa ya, suatu masalah lah karena pinjol yang ilegal ini. Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, mungkin nanti kalau Bana atau teman-teman yang lain bisa menjawab, gimana sih cara kita meningkatkan kepercayaan masyarakat atau meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa fintech ini menjadi solusi masa kini atau solusi keuangan di masa kini. Apalagi kan sekarang pemerintah Indonesia menggalakkan revolusi industri 4.0. Nah, itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Syaidil atas pemaparannya. Mungkin kalau Bana ingin menanggapi. Oke, terima kasih Saidil atas pendapatnya. Berarti ini ya sama seperti Karen menganggap bahwa fintech peer-to-peer lending ini masih menjadi sebuah masalah di negara kita. Dan tadi dari Saidil ada pertanyaan ya, gimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fintech peer-to-peer lending ini. Nah, sebenarnya teman-teman, ini ada di bahu kita bersama sebagai pemuda-pemudi Indonesia, apalagi seorang calon ekonom robani, mahasiswa ekonomi syariah, kita memiliki beban moral sebagai agent of change untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada beberapa alternatif pilihan untuk mengembangkan atau untuk memperbaiki kondisi finansial Indonesia. Salah satunya melalui fintech peer-to-peer lending ini. Nah, kita memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, yang minimal kepada orang-orang di sekitar kita lah. Misalnya keluarga, orang tua, tetangga, teman-teman. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan proses atau jenis-jenis dan apa yang harus dilakukan ketika terdesak akan suatu kebutuhan finansial. Nah, disitulah ada peran kita bersama untuk mengedukasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat. Karena kalau kita terus-terusan mengandalkan pemerintah saja, pemerintah akan kewalahan, teman-teman. Karena mereka tidak akan menyukseskan suatu program tanpa adanya dukungan dari warga negaranya sendiri. Nah, di sini ayo kita bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang keuangan syariah di Indonesia. Mungkin begitu dari saya. Saya kembalikan ke Kak Oci. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat, dan mungkin kita juga berbeda-beda ya cara melihatnya gitu, ini apakah masalah atau solusi, dan mungkin di sisi lain setiap segala sesuatu juga mungkin ada masalahnya juga dan ada solusinya juga gitu, dan setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam berpendapat. Mungkin selanjutnya apakah langsung tanya jawab atau bagaimana Kak Lubana? Sebetulnya masih ada slide lagi setelah ini. Boleh sedikit lagi kok, Kak. Oke. Ya.
Nah, mungkin tadi teman-teman udah ini ya, pinjaman online kita sudah bergelut dengan segala kerumitannya tadi gitu. Nah, apakah ada alternatif lain selain pinjaman online pinjaman online? Jawabannya ada ya teman-teman. Ini ada dari rekomendasi Sekretaris Dewan Syariah Nasional MUI Bapak Jaid Mubarok, alternatif pembiayaan syariah. Beliau merekomendasikan 5 lembaga. Ya. Ini udah tidak asing lagi di telinga kita. Pertama ada Baitul Mal, kemudian Bank Wakaf Mikro, kemudian ada Unit Pengumpul Zakat, kemudian ada Badan Wakaf Indonesia dan Basnas. Saya tidak akan jelaskan secara rinci satu persatu. Mungkin dari Baitul Mal itu ada dana Qardul Hasan ya. Mungkin kalau saya keliru mohon dikoreksi, yaitu pemberian pinjaman kepada orang lain, di mana si peminjam ini tidak diharuskan untuk mengembalikan pinjamannya apabila benar-benar tidak mampu untuk mengembalikannya. Jadi di sini ada unsur tolong-menolongnya. Kemudian dari Basnas juga ada kabar, mereka mengeluarkan statement bahwa saat ini mereka sedang merancang skema untuk mengeluarkan produk yang membantu korban-korban pinjaman online. Sekarang lagi disusun skemanya dan insya Allah akan diluncurkan di tahun 2022. Gitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif lain dari pinjaman online ketika masyarakat merasa terdesak di bidang finansial. Oke. Mungkin itu, Kak. Dan satu lagi, terakhir banget nih, teman-teman. Boleh, silahkan ditolong. Ya, nah seperti yang saya katakan tadi, kita harus sama-sama berantas jeratan pinjaman online. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tidak bisa menjalankan programnya tanpa dukungan kita. Maka dari itu, ketika kita dapat SMS atau DM atau apalah email yang masuk ke akun dan nomor kita, itu laporkan ke polisi, bisa ke polisi, ke OJK, dan ke Kominfo, Kementerian Kominfo. Nah, ini ada beberapa opsi kontaknya, mungkin boleh di screenshot, itu nanti akan dikirimkan. Mari kita bareng-bareng memberantas jeratan pinjaman online. Kemudian kita juga kalau sudah dilaporkan nih, kita blokir nomor yang mengirimkan tawaran pinjol itu. Nah, ini salah satu langkah untuk menghentikan jeratan pinjaman online yang ilegal. Nah, juga apabila ada orang-orang di sekitar kita yang sudah terlanjur terjerat oleh pinjaman online yang ilegal, boleh dilaporkan ke hotline OJK. OJK bisa di WhatsApp, email, atau hotline, beserta dengan bukti-bukti dan fakta yang benar gitu, yang benar-benar. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Kak Oci. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Lubanah ya yang sudah menjelaskan mengenai pinjol ini, dan tadi juga sudah dijelaskan apa perbedaannya dan pinjol ini bagaimana, dan juga tadi hukumnya itu bagaimana. Gitu. Mungkin sekarang kita karena waktu sudah jam 5:05, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya boleh dipersilahkan. Dan di sini alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan dari Kak Resti Aulia Kalubana. Di sini pertanyaannya, izin bertanya, rentenir atau pinjol yang kita tahu itu riba. Pertanyaannya, di saat kita membayar pinjol, apakah kita membantu atau mendukung si riba tersebut? Kemudian, apa hukum dari perspektif Islam kalau kita minjem uang di pinjol terus kitanya ghosting dan nggak bayar? Gitu. Oke, boleh Terima kasih Resti atas pertanyaannya. Baik, izin menjawab ya. Baik, Kak. Langsung aja. Di sini ada kata riba dan perspektif Islam. Berarti kita menjawabnya dari sisi syariat ya. Nah, ada catatan yang perlu kita pahami bersama, teman-teman. Ini saya juga punya catatan nih.
Jadi dalam apa ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, yang memberi makan riba, kemudian pencatatnya dan dua orang saksinya. Nah, beliau mengatakan mereka semua yang terlibat dalam lingkaran riba semuanya akan dilaknat. Kalau berdasarkan dengan hadis ini, boleh teman-teman apabila saya keliru boleh banget dikoreksi. Nah, berdasarkan hadis tersebut, seorang muslim hanya diwajibkan untuk membayar nilai pinjaman pokoknya saja. Untuk kelebihan bunga atau ribanya itu tidak diwajibkan dari segi syariat, malah dilarang gitu. Nah, terus gimana kalau terus ditagih? Nah, kalau terus ditagih, kita berhak untuk menolak, untuk tidak membayar kelebihan tersebut. Nah, untuk itu, apabila kita terjerat oleh pinjol rentenir yang mengandung riba ini, yang pertama kita memang harus terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Kita punya pinjaman, kita minjam ke lembaga anu sebesar sekian, kemudian cicilannya berapa, bunganya berapa cicilan yang sudah diberikan, itu kita harus terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian harus juga ada sebuah kerjasama dari beberapa pihak. Nah, dari jeratan rentenir atau pinjaman online yang ilegal, biasanya ada beberapa modus ya, yang diantaranya itu ada yang mengirim SMS teror, menagih utang ke orang-orang di sekitar si peminjam. Misalnya ke bosnya lah. Nah, si bosnya ini daripada mempecat atau mem-PHK si karyawannya yang terjerat pinjaman online, daripada begitu, mengapa si bos ini tidak membantunya gitu, tidak mempertahankannya di perusahaan agar beliau bisa survive. Nah, di situ sebagai sesama umat manusia, sesama umat muslim, kita harus kerjasama membantu sesama orang-orang yang terjerat pinjaman online ini dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Dan di sini juga ada tanggung jawab kita, teman-teman, sebenarnya sebagai saudara seumat muslim. Apabila kita memiliki harta yang lebih, ya bisa banget disalurkan ke lembaga-lembaga ziswaf seperti Basnas atau Baitul Mal tadi, yang memang ada porsinya untuk disalurkan kepada mereka-mereka yang memiliki kebutuhan finansial, memiliki kesulitan finansial, maksud saya. Nah, kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, dari 2,5% harta kita adalah milik orang lain. Nah, itu bisa kita catat kembali bersama. Oke, terus yang pertanyaan kedua nih. Kemudian, apa hukum dari perspektif Islam kalau kita minjem uang terus nggak bayar ya? Oh, kitanya yang ghosting ya? Oke, teman-teman, ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan pinjam-meminjam. Yang pertama itu ada proses pinjam-meminjam itu tidak boleh ada unsur riba, udah titik, nggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan menunda pembayaran. Nah, di sini ada dalam konteks si peminjam udah mampu untuk membayarkan tagihannya atau udah mampu untuk membayarkannya lah. Nah, ketika udah ada uang, harus langsung dibayar. Nah, kalau tidak, maka hukumnya menjadi haram, teman-teman. Kenapa? Karena si peminjam sudah tidak memenuhi kewajibannya dan sudah zolim kepada si pemilik dana atau orang yang memberi pinjaman. Nah, beda lagi dengan konteks di mana si peminjam belum mampu untuk membayarkan utangnya. Nah, maka di sini sebetulnya Islam menganjurkan si pemilik modal atau pemberi pinjaman untuk memaafkan utang orang yang tidak mampu membayar tersebut. Itu sangat dianjurkan sekali. Dan sekali lagi, kita orang-orang di sekitarnya, orang-orang sebagai saudara seumatnya, apabila ada harta lebih, maka salurkanlah ke lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka. Nah, sekali lagi, 2,5% harta kita adalah milik orang lain. Gitu. Begitu, Kak Resti.
jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain, silahkan. Saya kembalikan kepada Kak Rosi, Kak Oci sebagai moderator. Oke, terima kasih kalau banyak atas penjelasannya, dan Masya Allah ya, penjelasan sangat ringkas dan jelas. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa hukumnya itu adalah haram ya, jika kita meminjam terus kitanya ghosting atau gak bayar. Tapi jika misalkan kita mampu, itu menjadi hukumnya haram. Dan kalau misalkan jika kita belum mampu, maka si sahibul mal ini wajib untuk dan dianjurkan untuk memaafkannya gitu. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan lagi kalau Bana dari Kak Muhammad Zulfa. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, ada kejadian pinjol yang meneror teman dan keluarga kita karena kita belum bayar. Pertanyaannya, dari mana pinjol dapat nomor semua kerabat kita? Apakah itu persyaratan awal untuk meminjam atau seperti apa Kak? Begitu Kak. Mungkin boleh langsung jawab. Oke, terima kasih Muhammad Zulfa atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari mana ya mereka dapat nomor-nomor kerabat kita ya? Nah, itu kalau di pinjaman online yang ilegal ya teman-teman, itu kan ada di awal ada syarat terms and conditions, di mana mereka meminta akses data dari handphone kita, ponsel kita. Nah, untuk detailnya metode atau teknologi yang digunakan saya juga kurang paham, akan tetapi itu ada dalam persyaratan mereka meminta semua data yang ada di ponsel kita. Itu yang ilegal. Sedangkan yang legal itu terbatas yang mereka akses, yang minta mereka akses hanya kamera, hanya handphone, ya suara, kemudian dan apa tadi tuh saya lupa. Astagfirullah. Jadi itu terbatas lah untuk yang legal. Oh, dan lokasi. Jadi saya kurang mengerti apa teknologi yang mereka pakai untuk mengambil akses data tersebut. Tapi yang pasti itu ada di prasyarat pinjaman yang ilegal. Makanya kita pilihlah pinjaman yang legal yang udah pasti aman dan nggak mengorek-ngorek privasi kita. Gitu. Terima kasih. Begitu ya Kak Zulfa, tadi juga sudah dijelaskan di slide ya Kak. Oke, mungkin masih kita tampung satu pertanyaan lagi mungkin. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Mungkin jika memang tidak ada karena batas waktunya juga sudah habis, mungkin kita cukupkan sekian ya teman-teman. Mungkin dari Kalubana ada closing statement. Oke, teman-teman, terima kasih Kak Oci, juga teman-teman yang udah hadir dan memberikan pertanyaan. Astagfirullah, udah sore ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Closing statement dari saya, teman-teman, mari kita lebih bijak lagi dalam konteks finansial, baik itu dari mulai perencanaannya, kemudian apabila kita merasa terdesak ketika kondisi finansial kita sedang memburuk, pilihlah jalan-jalan yang yang aman, meskipun itu prosesnya cukup panjang. Pilihlah yang aman daripada kita memilih jalan atau jalur yang cepat, yang instan, tapi beresiko tinggi. Dan apabila resiko itu kita dapat, apabila kita mendapatkan kegagalan, itu nggak worth it, teman-teman. Jadi mulailah dari sekarang lebih bijak lagi untuk memilih. Dan saya berpesan kepada teman-teman sebagai mahasiswa pemuda Indonesia Ekonomi Robani, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengedukasi mulai dari orang-orang di sekitar kita tentang keuangan di Indonesia. Mungkin begitu Kak Oci, dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.